Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan salaman amma ba'du. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam. Selawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa As-Siddiqiyah TV yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, saya ucapkan dulu selamat menunaikan ibadah puasa di tahun 2026 ini. Mudah-mudahan ibadah kita senantiasa dimudahkan dengan segala aktivitas ibadah kita, dan insya Allah ibadah puasa kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pemirsa As-Siddiqiyah TV yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada video kali ini kita akan membahas tentang fikih tematik di bulan suci Ramadan. Nah, tema yang akan kita bahas pada video kali ini adalah tentang sholat tarawih super cepat. Kita sudah ketahui bahwa setiap di bulan suci Ramadan kita akan melaksanakan sholat tarawih. Semua umat Islam pasti bersemangat sholat tarawih. Dan uniknya dengan sholat tarawih ini, masjid-masjid yang ada di Indonesia memiliki perbedaan jumlah rokaat. Ada yang 11 rokaat, ada yang 23 rokaat, dan lain sebagainya. Jumlah rokaat ini tidak dipermasalahkan di dalam hukum fikih, ya, karena berapapun jumlah rokaat di dalam melaksanakan sholat sunnah, maka itu bagian daripada keistiqomahan dia dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bagi orang yang sholat 11 maupun 23, silahkan saja bisa memilih di mana masjid yang ia sukai dan ia yakini bahwa itulah yang terbaik bagi ibadah masing-masing umat Islam. Namun yang jadi permasalahan adalah ketika kita melihat fenomena bahwa ada sholat tarawih yang super cepat. Nah, seperti kereta wush gitu. Sehingga 23 rakaat hanya dilaksanakan selama 7 menit. Dan ini adalah satu fenomena yang bahkan tersebar luas di dunia maya, dan bahkan diberitakan di luar negeri seperti Timur Tengah bahwa di Indonesia ada sholat tarawih super cepat. Lalu bagaimana Islam memandang hal tersebut? Pemirsa As-Siddiqiyah TV yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, memang ada hadis dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shalla ahadukum," jika kalian mengimami salat linnasi kepada manusia, fal yukhaffif, maka ringankanlah. Fa inna fihimud dha'ifa, karena sesungguhnya di dalam jamaah tersebut ada orang yang dhaif, yang lemah fisiknya, wasaqima, mungkin ada yang sedang sakit, wal kabira, mungkin ada orang yang tua, orang yang sudah tua. Fa idza shalla li nafsihi, maka jika kamu salat sendirian, fal yutawwil, maka silahkan memperpanjang salat kalian, masya'a, seperti apa yang kalian inginkan. Pemirsa, dari hadis ini kita bisa melihat kesimpulan bahwa ketika kita menjadi imam, justru dianjurkan untuk meringankan sholat kita. Sholat apa itu? Sholat wajib. Apalagi sholat sunnah seperti sholat tarawih. Sehingga membuat beberapa masjid itu lebih suka ketika sholat tarawihnya itu cepat. Karena mungkin mengambil daripada kalimat di dalam hadis ini, fal yukhaffif, maka ringankanlah. Pemirsa As-Siddiqiyah TV yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, lalu seperti apa sih sholat yang ringan itu? Sholat jamaah yang ringan yang dianjurkan oleh baginda Nabi SAW. Ada hadis
yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ketika itu Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah sholat di belakang baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau berkata, Anas bin Malik, ma sholaitu, tidak pernah sholat aku wara'a, di belakang imamin, suatu imam, qurtun, sama sekali, akhoffa, yang lebih ringan sholatan sholatnya, wala atamma, dan tidak lebih sempurna sholatan sholatnya, min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, dari sholatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Anas bin Malik itu pernah menjadi makmumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sifat sholat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sholat yang ringan, tetapi sholat ringan itu sempurna sholatnya. Jadi bukan hanya sekedar ringan saja, cepat-cepat, pengen buru-buru, pengen selesai. Mau ngapain? Sholat itu buru-buru kan? Kita memang hakikatnya kan ibadah dengan Allah subhanahu wa ta'ala, mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kok bisa sholat terburu-buru, sholat terlalu cepat? Maka Anas bin Malik berkata bahwa sholatnya Rasulullah memang ringan, tetapi seringan-ringannya sholat baginda Nabi, tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sempurna dalam masalah sholatnya. Lalu pemirsa Siddiqiyah TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ada hadis yang berkaitan dengan orang-orang yang sholatnya terlalu cepat. Ini saya tampilkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim. Inna aswa'un nasi, sesungguhnya manusia, aswa'u, yang paling jelek, sariqotan, pencuri, alladzi, yang yasriqu sholatihi, yang mencuri dalam sholatnya. Jadi sejelek-jeleknya manusia adalah pencuri dalam sholatnya. Ya. Kemudian ditanya, qalu, sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa kaifa yasriqu sholatihi, bagaimana kok bisa ada manusia yang mencuri dalam sholatnya? Ya. Kemudian dijawab Rasulullah, qala la yutimmu ruku'aha, yang tidak sempurna rukunya, wa sujudaha, dan tidak sempurna sujudnya. Artinya sholatnya terlalu terburu-buru sehingga menabrak rukun-rukun sholat. Sedangkan di dalam masalah ruku dan sujud, itu adalah termasuk rukun yang di dalamnya harus disertai dengan tumakninah. Pemirsa Siddiqiyah TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa itu tumakninah? Tumakninah itu berhenti sejenak ketika ruku, ketika sujud, ketika duduk di antara dua sujud, setarikan nafas. Maka lebih sempurna itu ketika tumakninah, ketika kita ruku. Nah, rukunya itu kita bisa berzikir subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Kemudian ketika kita sujud, kita mampu atau bisa membaca satu zikir, yaitu subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Itu minimal, ya. Jangan sampai kita terburu-buru, terbirit-birit seperti kereta cepat, wus, sehingga jangankan sholat yang khusyuk, ya, baca zikir satu saja tidak mencukupi. Nah, itu yang pertama, hati-hati. Kalau kita terlalu cepat dengan ruku dan sujud kita, ya, sehingga nggak bisa melaksanakan zikir, maka bisa jadi sholat kita termasuk orang yang mencuri dalam sholatnya. Nauzubillah, itu seburuk-buruknya, sejelek-jeleknya manusia. Pemirsa Siddiqiyah TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua, selain gerakan sholat kita yang harus tumakninah di bagian-bagian tertentu, bacaan Quran juga penting. Karena ada satu bacaan yang itu termasuk rukun sholat, yaitu adalah membaca suratul Fatihah, membaca surat Al-Fatihah. Karena ada hadis, ini hadisnya
Nabi SAW bersabda, la solata, tidak ada salat, liman, bagi orang, lam yaqra bi fatihatil kitab, yang tidak membaca Al-Fatihah di dalam Al-Quran. Jadi orang yang tidak membaca Al-Fatihah di dalam salatnya, di setiap rokaatnya, maka kata Imam Syafi'i batal salatnya, tidak sah salatnya. Ya, lalu bagaimana orang-orang yang sholatnya membaca Al-Fatihah tapi Al-Fatihahnya setarikan nafas? Contohnya, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Gitu misalnya. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada nasihat dari Imam Al-Jazari dalam kitab muqaddimahnya, yaitu man lam yujawwidil Qur'an athim. Siapa yang tidak mentajwidkan Al-Quran, maka ia berdosa. Jadi ketika seseorang membaca Al-Quran, itu wajib menggunakan tajwid. Bahkan kalau kita belajar ilmu tajwid itu, menggunakan ilmu tajwid itu hukumnya fardu ain. Ya, mempelajari memang fardu kifayah, tapi ya menerapkan membaca Quran, ya, mengamalkan tajwid ketika membaca Al-Quran, hukumnya wajib. Maka Al-Fatihah itu bagian daripada Al-Quran itu sendiri. Maka kalau Al-Fatihahnya berantakan, Al-Fatihahnya hancur, Al-Fatihahnya rusak karena terlalu cepat, karena karena pengen terburu-buru, maka yang terjadi sholatnya pun menjadi seperti orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Pemirsa As-Siddiqiyah TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu bagaimana kesimpulannya? Kesimpulannya, boleh kita sholat taraweh secara cepat, boleh. Karena memang ada anjurannya, yaitu sholat jamaah dengan hal yang ringan. Tetapi ingat, selain ringan, harus sempurna sholat kita. Maka bagi kita yang menjalankan sholat taraweh atau kita sebagai DKM, maka pilihlah imam-imam yang memahami tentang rukun-rukun sholat dan memahami juga bacaan Al-Fatihah dengan baik dan benar sesuai dengan ilmu tajwid. Jangan sampai kita jadi makmum dengan imam yang baca Fatihahnya berantakan, menjadi makmum yang imamnya terlalu terburu-buru sehingga tidak sempurna sholatnya. Lalu bagaimana sih sholat yang sempurna itu? Ini saya tampilkan satu dalil yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Idza qumtu ila salati, kata Nabi, jika kamu mendirikan sholat, fakabbir, maka bertakbirlah kalian. Maksudnya bertakbiratul ihram. Tsumma qra ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Kemudian bacalah ayat Al-Qur'an yang mudah bagi Anda. Maka kata para ulama, yang dimaksudnya dengan tayassara ma'aka minal Qur'an ini adalah surat Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah bagian daripada rukun. Tsummarka hatta tatma'inna, ya, raki'an. Kemudian rukuklah sampai tumakninah di dalam ruku kalian. Nah, ketika ruku kita harus benar-benar tumakninah, ya, bisa berzikir satu saja minimal, ya, minimal subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Kemudian tsummarfa hatta ta'dila qa'iman. Kemudian dia berdiri, mengangkat kepalanya sampai dia itidal secara tegak. Bahkan kalau di dalam kitab-kitab fikih seperti Fathul Qorib, bahkan itidal pun harus tumakninah, ya, jangan terburu-buru. Kemudian tsummasjud hatta tatma'inna, kemudian bersujudlah sampai tumakninah sajidan ketika dia bersujud.
Tsummarfa, kemudian mengangkat kepala, hatta tatma'inna jalisan, sampailah dia bertumaknina di dalam duduknya. Tsummasjud, kemudian sujud kembali, hatta tatma'inna sajidan, sampai dia tumaknina dalam sujudnya. Tsummaf'al dzalika fi sholatika kulliha, kemudian lakukan seperti itu pada seluruh rakaat solatmu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, kalau kita membaca hadis ini, maka kita mengerti betul bahwa solat yang kita laksanakan bukan hanya sekedar buru-buru, bukan hanya sekedar banyaknya rakaat, tetapi kesempurnaan solat sesuai dengan hadis Nabi lah, itulah yang paling utama. Maka bagi kita sebagai yang memahami, maka perhatikanlah jangan sampai solat kita tidak sah gara-gara solatnya terburu-buru. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua dalam menjalankan ibadah salat tarawih kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jagalah salat tarawih dengan dua hal, yaitu menjaga Al-Fatihah dengan tajwid yang baik dan benar. Yang kedua, jagalah tumakninah dalam sujud dan juga ruku kita. Insya Allah kita semua salat tarawihnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian saya akhiri. Ihdinas siratal mustaqim. Wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.